mencari persamaan. Kadang-kadang berbeda itu indah, tapi kalau perbedaan-perbedaan yang dicari lalu untuk dibeda-bedakan, itulah awal kita renggang, kemudian kita tidak bisa akrab. Mulai hari ini Al-Ittihadiyah akan menjadi perekat umat Islam, siapapun itu. Tadi sudah dikatakan oleh Ketua Panitia Buya Dr. Hadi Sugengwanto, SAG MPD atau SAG MAG. Mari kita bisa menjadi perekat kepada semua umat Islam, apapun organisasinya itu. Muhammadiyah kah, NU Nahdlatul Ulama kah, Al-Wasliyah kah, insya Allah kita bisa. Saya ketika masih remaja adalah IPA, Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Kemudian ketika mahasiswa saya HMI. Lalu ketika menjadi PNS saya Golkar. Itulah maka saya duduk di DPRD Medan tahun 97 sampai 2002. Nah, semua itu adalah wadah, tempat, cangkang atau sesuatu yang kita gunakan sebagai alat dan media. Maka jangan jadikan alat itu membuat kita merasa berbeda dengan yang lain. Kalau kita semua makan kendaraan, yang datang naik sepeda motor ke sini boleh, yang datang naik liring boleh. Lo tahu liring? Itu kereta nih. Dari kampung Bumi, di sini saya di Jogja Pempit. Yang naik mobil boleh, mobil pribadi boleh, mobil bareng-bareng boleh. Apa itu? Ya, itu kan standar gerak. Tetapi begitu kita sampai di sini, kita akan bersatu. Sholat mengajarkan kepada kita yang demikian. Maka sudah cukup resep dalam Islam itu untuk bisa kita merawat persatuan ini. Tetapi kembali kepada filosofi sholat. Sholat itu kan ada 3. Berapa bunda? 3 atau 5? Nah, menurut ilmu fikih sholat itu 5. Betul? Menurut ilmu tasawuf sholat itu 3. Kalau menurut ilmu fikih sholat itu 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan kalau menurut ilmu tasawuf sholat fisik, sholat lisan, sholat hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah ayat 238. Tegakkanlah oleh kamu sholat, jaga baik-baik sholatmu itu, terutama sholat yang tenang, dan bersikaplah konsisten terhadap sholat-sholat tersebut. Qanitin. Kalau kita kembali kepada urutan sholat 5 waktu menurut ilmu fikih, kalau dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang tengah yang mana? 100. Kalau menurut urutan ada sholat fisik, yaitu abdirogo, kemudian ada lisan yang mengucapkan kata-kata, kalau ilmu fikih namanya rukun qauliyah. Lalu ada lagi satu lagi yang tidak kelihatan tetapi punya peranan penting, itulah qalbu, yaitu ibadah hati, sholat hati atau rukun qalbiyah. Betul? Terus yang tengah yang mana itu? Yang tengah yang mana? Yang tengah tentu qalbiyahnya, sholat hati. Nah, kalau sholat itu adalah gerakan-gerakan fisik dimulai dari takbir, betul? Tegak di atas sajadah, tangan diangkat, dua-dua Allahu Akbar. Maka dengan itu kita mengisyaratkan kedua tangan diangkat, tinggallah semua urusan dunia, lepaskan semua pangkat jabatanku, yang hebat hanya Allah, Allahu Akbar.
Tangan sedekah taruh di dada, kalau orang tasawuf itu agak ke kiri sedikit tangannya, karena mengisyaratkan memegang supaya hatinya jangan kemana-mana. Manggon wadai. Saya setuju mas? Itulah yang ngomong Jawa, bukan Umi yang di rumah. Itulah hikmah yang tidur semua orang Jawa. Lama-lama awak jadi ngerti bahasa Jawa kalau orang Jawa pulang. Maka kalau sholat yang tengah ini kita pelihara, insya Allah sholat bersifat fisik. Gerakan awal adalah berdiri, angkat takbir, terakhir adalah menolehkan kepala ke kanan ketika mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang bersifat lisan adalah mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah sholat secara fisik dan lisan. Apakah mengingat Allah di hati berhenti? Apakah mengingat Allah di hati berhenti? Selama ini apabila sudah selesai sholat dengan ucapan salam, kita anggap sudah selesai, tidak perlu mengingat Allah lagi. Kalau kita ingat kepada Allah, kembali kepada kesadaran bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, mana mungkin kita membunyikan kawan sendiri walaupun cuma berdua. Betul? Karena di dalam hati pun Allah tahu. Inilah makanya hati perlu dijaga. Menjaga hati dengan berpikir tadi sudah kita lakukan. Sebenarnya Ustaz kita, Buya Dr. Haji Sumomanto ini juga memimpin majelis zikir. Cuma mungkin beliau melihat saya lebih duluan memulai. Saya mulai zikir kelas 4 SD. Guru saya, nenek saya, Khalifah Siti Zuleha, murid daripada Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu guru saya, abang saya, Mubin Bintang, kepala SD di Singkarak. Lalu ayah saya. Terus saya belajar tidak berhenti-berhenti sampai kepada Tuan Guru ke-10 Babu Salam Syekh Haji Hasim Al-Sarwani. Saya gabungkan dengan guru yang mengajari saya zikir jahar dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dari abang. Maka kedua-duanya itu saya padukan, jadilah yang menjadi zikir tasbihah yang berkembang sejak tahun 2004. Alhamdulillah hari ini Al-Ittihadiyah menandai tasyakuran bulan ke-88 itu berzikir. Zikir itu membersihkan hati, zikir itu melembutkan hati, zikir itu mensucikan hati. Kalau hati sudah bersih, sudah lembut, tidak ada masalah. Ini kadang-kadang hati kita ini Masya Allah, lihat orang senang, kita susah. Lihat orang susah, senang. Padahal tidak ada hubungan senangnya dengan kita. Mulai hari ini kita tanamkan di hati kita, saya mesti menjadi orang yang paling bersih hatinya di tengah keluarga Al-Ittihadiyah. Setuju? Selesai bab 2 bagian 1. Ya ini kan mesti disampaikan secara sistematis dan akademis. Soalnya Bapak Nitanya kan calon profesor ini. Yang kedua adalah bagaimana kita memperkokoh ukhuwah. Bapak dan Ibu, kalau tadi saya katakan sholat saja sebagai contoh itu bisa membuat kita bersatu, membuat kita kompak, membuat kita senantiasa merasa bersaudara. Kalau ingin memperkokoh ukhuwah, mari kita saling mencintai. Mari kita saling mencintai dan saling tolong menolong. Untuk itu Bapak Ibu kita langsung praktek. Dulu saya tahun 2003 diberangkatkan oleh PT PN 2 untuk ikut penataran di SU Training oleh Ananda Inajar Agustia. Saya dibayarin ada 9 orang dari PT PN 2. Sampai di sana hari pertama yang diajarkan satu, mari kita selalu tersenyum kalau jumpa siapapun. Bapak Ibu, itu 3 hari 3 juta. Bayarnya itu hanya untuk ngajari senyum. Saya dari Bapak Ibu senyum tidak usah para bayar 3 juta. Mau? Biar semuanya tersenyum. Nanti
kiri ke kanan kurang lebih setengah senti, senyum lagi. Itu kalau kita ingin memperkokoh ukhuwah, setiap ketemu senyum. Tapi jangan senyum. Smiling is beauty. Senyum itu indah. Kadang-kadang untuk tersenyum saja susah. Bapak Ibu, saya sejak kuliah dulu tahun 70, kalau ada kawan yang agak payah-payah senyum, aku datangi, aku salami, aku senyum. Kok payah sekali senyum. Terus ada anak teman saya, polisi, sekarang juga sedang bertugas, yaitu Wira. Ini wajahnya cemberut terus. Mau sekolah PTIK, mau jumpai Pak Kapolres Pak Ugroseno. Saya bilang, Wira, kau ini kok payah kali bersenyum. Padahal kan orangnya baik, ayah kamu kenal AKBP di dalam sini payah. Iya Bu, ya tak kemana kok payah. Coba saya tarik kiri kanan setengah senti, boleh senyum. Nanti dong, masuk ke ruangan Pak Ugroseno, udah senyum, alhamdulillah testing lulus. Senyum. Yang kedua ramah. Bapak Ibu, ayo kita praktek langsung. Coba lihat yang sebelah kanan Bapak Ibu siapa? Ayo lihat sekarang juga, jangan main-main. Yang sebelah kanan saya Dr. Musal Agis dan Gede. Saya salami. Salami yang sebelah kanan. Ayo. Ini kalau Ustaz kembali paku ya kalau di yang sebelah kiri lihat siapa? Yang sebelah kiri siapa? Ayo salami. Assalamualaikum. Yang depan siapa? Lihat salami. Ini praktek. Bagaimana mentang-mentang udah tua, nggak perlu belajar. Ayo. Yang belakang siapa? Kadang-kadang kita bingung nggak mau ramah, nggak mau tegur sampah. Betul? Lucu ya? Tapi betul kan? Mulai hari ini kalau ada orang kiri kanan kita, lihat sapa. Siapapun itu insya Allah senang sama kita. Itu makanya saya disenangi oleh istri saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, suka mendoakan saudaranya. Tadi Buya Dr. Disgurmanto berulang kali mendoakan kita. Yang urusannya berat mudah-mudahan diringankan. Yang utangnya ada mudah-mudahan dilunaskan. Ketahuan semuanya punya utang. Doa. Yang keempat, mari kita tolong ta'awun. Pak Ijek ketika akan menjadi wakil gubernur, saya masih ingat di Simpang Barat ada satu baliho, kalimatnya sampai hari ini masih saya ingat kalimatnya. Apabila bebanmu berat, maka mintalah bahumu makin kokoh memikulnya. Bukan minta bebannya dikurangi. Ini ke depan arti hadiah tidak ringan. Tapi kalau bahu kita semuanya bersatu untuk bersanding bahu, insya Allah tugas ini ringan. Setuju? Tahun 2024 kita akan memilih presiden. Itu aja tak tahu. Itu sudah semua orang tahu. Presiden cuma satu, tapi anggota DPR RI itu 1000 orang. Di situ negara ini akan diperlakukan untuk jadi apa? Amandemen Undang-Undang Dasar 45 bisa dilakukan di situ. Maka jangan terpedaya dengan wah presiden. Saya cuma menyambut Haji Anies Baswedan rame viral. Wah Buya Anies. Terus ada anggota DPRD satu orang itu. Saya datang dia sedang pidato, biasanya salaman cium tangan ini melengos. Aku datang dulu siap dia pidato, tak salami, tak peluk, tak cium. Mama mana? Mamanya muridku ada di sebelah. Kok sombong kali Pak Buya datang, kau biasanya menjawab ini untuk dia menjawab. Buat sekarang Buya Anies Baswedan.
Saya bilang Anies Baswedan itu gubernur DKI, betul? KTP saya masih KTP DKI. Pemerasannya Blok B nomor 22, 23 Tanjung Priok. Gubernur datang sambut. Dia saudara kita seiman saat tidak. Apa salahnya menyambut dia datang? Nanti kalau Ganjar Pranowo datang, sambut. Nanti kalau Erick Thohir datang, sambut. Nanti kalau Puan, sambut. Oh, mereka datang ke tempat kita, gitu aja faktor sentimen, bukan politisi tahu sudah. Diam dia. Kita nggak boleh gitu ya. Demo. Presiden Republik Indonesia yang akan datang kita sudah tahu. Kita sudah tahu. Karena Allah Maha tahu. Siapa yang dekat dengan Allah, Allah beritahu itu. Cuma kita kan nggak boleh bilang duluan. Nah, ini kalau bilang duluan ramai orang datang ke pesantren itu. Supaya minta dia yang di. Nah, itu. Iya Bu. Apa? 2024 ini beban kita berat. Apa? Memajukan umat kita, saudara kita untuk bisa menjadi wakil kita. Sehingga dengan demikian nanti insya Allah peran umat Islam di Indonesia ini, terutama warga Al-Ittihadiyah, bisa maksimal. Untuk satu, kita perlu punya peran di bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Saya berbuka pesantren 3 tahun. Pesantren tasawuf dan takjil Quran itu Pesantren Al-Amin. Sebulan kebelakangan ini saya minta Dr. Musal Hadis MPD untuk membantu saya. Saya bilang, kenapa pesantren sekolah kita, kalau kita bilang sekolah di mana? Ini di sini. Tapi kalau nanya di mana sekolah? Oh, Prime One. Di mana sekolah? Bina Mandiri. Oh, Paten itu. Itu pengakuan Profesor Dr. Salalullah. Maka pendidikan kita harus kita tingkatkan, baik kuantitasnya, kualitasnya maupun fasilitasnya. Bagaimana kita bisa ikut mengatur itu kalau kita tidak duduk di DPR RI? Setuju? Ini calon nanti siapa ini? Dari kata ya kalau nggak ada kita cari calon kita ya. Ya Bu? Apa? Pendidikan. Yang kedua kita juga perlu politik. Politik itu kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Siapa yang membiarkan kekuasaan di tangan orang lain, termasuk umat Islam, maka dia akan dikuasai oleh orang yang berkuasa itu. Dan kalau dia bukan Islam, nggak mungkin dia peduli kepada Islam dan umat Islam. Betul? Takbir. Oh, kadang-kadang kita saja politisinya belum tentu kita peduli kepada kita umat Islamnya. Saya pernah duduk di DPR itu, tahu saya. Dulu kan 45 orang yang di DPR di Kota Medan, 34 kita, 11 mereka. Itu pun mereka gigih memperjuangkan hak. Apalagi kita separuh dia, separuh politik harus kita pakai kendaraan kita supaya umat Islam bisa menentukan negeri ini. Betul? Yang ketiga di bidang ekonomi. Kita ini Bapak Ibu mesti juga bergerak di bidang ekonomi, mengutamakan saudara kita. Kalau ada saudara kita yang menjadi pedagang, jualan, ke situ saja kita belanja. Kenapa mesti ke tempat lain? Tapi Bu ya, kadang-kadang kawan kita yang pedagang ini pun sombongnya setengah. Nggak tahu. Itu maka harus diobati dengan senyum, sapa. Ini saya pernah dulu ketika ngajar di Ganesha English Course dalam Tengku Umar 19. Saya datang pakai sendal jepit, kemudian pakai kaos, mau beli minyak rambut. Tahu minyak rambut saya seperti ini? Nggak tahu kan? Tanco. Saya nanya ada minyak rambut tanco, dia bilang apa? Nanya ada ini. Pulang aku ke rumah dari sini begini empat kopi dan Vespa Sprint punya Om Ramli Gani itu punahin itu situ lah. Tahun 70-an pakai Vespa Sprint warna kuning emas. Saya datang balik ke situ pakai sepatu segala macam. Cari apa Pak? Cari tahu. Tadi udah datang ke sini biasa-biasa, nggak perlu cari apa. Sekarang kan pakai Vespa ini kotanya.
Oh Bapak datang dari dia. Ini yang punya toko ini, kawan saya, Sofian Bukit, putra perusahaan dia. Oh sombong, jangan Pak, itu nanti bawa orang kita dulu. Apalagi sekarang, nggak tahu. Maka kita harus berpihak kepada umat Islam walaupun kayak mana sombongnya. Biarlah itu saudara kita. Tapi mahal dia, biarlah. Kalau dia dapat untung banyak, pasti berlimpahnya. Berlimpahnya belum tentu juga. Ada berlimpah, ada uang besar dan pilih-pilih uang. Terakhir yang kelima adalah di bidang budaya. Ini adalah budaya. Bagaimana kita dalam tasakuran itu ada zikir, itu ibadah. Ada tahlil, itu ibadah. Ada doa, itu ibadah. Ada tumpeng, ya kan? Kok mesti tumpeng? Kenapa nggak balai? Kenapa nggak yang lain-lain? Jangan nanti gara-gara itu. Itulah orang ketuanya. Itulah orang ketuanya. Tadi presiden akan datang itu huruf oh, ya kan? Kalian ini masih kita ributin kacau lah kita. Betul. Itu ditumpang menjulang ke atas itu filosofinya ya. Semoga al-ittihad ini menjulang ke atas. Setuju? Ya sudah. Sudah kan? Sudah kan? Wabillahi taufiq wal hidayah.